Iya, kornea yang untuk melihat itu yang masih bagus, untung belum cepat ditangani sehingga dan masih ada terjadi kerobekan di bagian atas, itulah yang dijahit, dipertahankan. Kalau yang dibawa memang sudah hilang secara ininya, jadi memang mungkin ada sedikit nanti gangguan kosmetik saja, tetapi diobati 2-3 bulan. Tadi berdasarkan informasi dari dokter itu mudah-mudahan bisa baik karena ini usia anak. Tapi kondisinya memprihatinkan sekali pasti Bu, 360 derajat tadi Ibu katakan terlukai. Terluka seluruh seputar itu mata putihnya, tetapi ternyata masih ada tersisa robekan di bagian atas. Itulah yang diperbaiki, masih bisa nyambung. Kalau yang di bawah itu memang sudah agak rusak, sulit dipertahankan, tetapi nanti ke depannya setelah katanya melakukan pengobatan, insya Allah bisa. Pekerjaan sehari-hari keluarganya apa Bu di sana Bu? Itulah yang karena di sana kan kayak bertani. Bertani di sana, berkebun, jadi tidak memang seputaran situ saja orang tuanya. Kakeknya turun-temurun juga di situ Bu ya? Iya, dan di sana memang ini anak karena ibunya kan anak satu-satu, mungkin ikut ke suaminya sehingga keluarga dekat dari ibunya memang tidak di situ, yang kakek neneknya itu dari keluarga bapaknya. Oh, keluarga bapaknya. Tadi saya sempat ke rumah sakit lihat yang jaga itu semua memang adalah om, tante, tapi dari keluarga agak jauh. Kalau pamannya yang proses ini kan kemudian diketahui oleh sang paman ya. Pamannya lalu kemudian membantu menggagalkan semua dan menyelamatkan sang anak. Paman ini dari saudara bapak. Oh, saudara bapak. Iya, saudara bapak. Oke. Jadi sempat terjadi pergumulan pada waktu itu Bu ya? Iya, betul. Dia karena 4 lawan 1 itu. Iya, betul. Jadi sementara saat ini masalah fisiknya dulu ditangani, karena itu anak menangis terus. Tadi bisa digendong, dia tidak di kamarnya, dia malah pergi cari bakso, menangis terus. Jadi dia selalu mau jalan terus itu anak. Jadi, usia 6 tahun ya Bu ya? Usia 6 tahun. 6 tahun. Ini psikologisnya pasti luar biasa, tergoncang. Bagaimana kemudian psikolog yang membantu ini? Ada datangkan psikolog Bu? Jadi tadi kan sudah semua pemerintah setempat dalam hal ini termasuk Bapak Gubernur, langsung memerintahkan melalui dinas saya sendiri, sebagai kepanjangan tangan beliau untuk mengecek langsung, mengkoordinasikan karena ada kan dinas pemberdayaan perempuan pelindungan anak kabupaten. Ibu Fitri ya? Iya, tampaknya terputus komunikasi saya dengan Ibu Fitria Zainuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Selatan, Saudara. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, nanti saya akan sambung lagi, termasuk juga dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Zulpan. Saya ke Pak Sigit Rohadi. Pak Sigit, sosiolog dari Universitas Nasional. Pak Sigit, ini kita mendengarkan miris sekali apa yang terjadi di sana. Beruntung masih ada paman yang kemudian akhirnya menolong. Itu adalah saudara atau adik dari bapaknya ya. Ini kan aneh Pak, kakek, nenek membantu, ayah kandung membantu, ibu yang kemudian mengeksekusi. Dan baru terjadi setelah penguburan kakak kandungnya. Saya belum tahu nanti berapa usianya, mungkin Pak Rohadi sudah mendapatkan informasi kakak yang bersangkutan yang dimakamkan pada waktu yang sama dengan kejadian itu. Ini luar biasa, di luar akal sehat manusia sesungguhnya. Betul ya Pak Sigit ya? Betul. Jadi, dan ini kejadian pertama mungkin di Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya belum pernah mendengar sebelumnya sepanjang sejarah. Oh, beberapa tahun yang lalu pernah terjadi itu Mas. Dengan bantuan kakek, nenek, bapak, dan ibu kandung itu kan luar biasa Pak. Iya, jadi keluarga itu melakukan ritual. Jadi kalau kemudian betul. Jadi apa artinya di sini Pak? Perlu didalami apa yang terjadi pada keluarga itu. Apakah ini seperti yang terjadi kasus-kasus beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, bahwa ini ritual keluarga dengan mengorbankan keluarga. Kalau si yang kakaknya yang besar yang usianya 22 tahun, sudah dewasa 22 tahun, digelonggong air garam, kemudian yang bersangkutan dari matanya, dari hidungnya, dari telinganya keluar darah, sehingga mengalami pendarahan hebat dan tidak tertolong jiwanya, tak ada tetangga
yang curiga dengan kematiannya. Iya, iya. Sampai kemudian itu dibuka. Ini perlu dipertanyakan betul apa yang terjadi dalam keluarga itu. Janggal ya, Pak? Janggal. Kalau tidak ada praktek mistik yang juga melibatkan banyak orang. Termasuk tetangga, Bapak mengatakan itu? Betul. Jangan-jangan ada jaringan. Oke. Ini karena kematian yang usia 22 tahun. Oh, kakaknya 22 tahun, Pak. Sudah konfirmasi, Pak ya? Betul. Oke. Ya, di media. Pasti ada perlawanan, betul ya? Betul. Harusnya ada perlawanan dari yang dewasa itu yang 22 tahun. Mengapa yang 22 tahun juga diam saja? Ya, tidak melakukan perlawanan dan tetangga-tetangga juga seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ini mengherankan bagi saya ini. Dan jangankan 22 tahun, yang 6 tahun ketika dilakukan untuk melukai, pasti kan dia teriak. Dan pasti juga akan memancing, apalagi warga desa, warga di pertanian, meskipun mungkin rumahnya tidak terlalu dekat, tapi kan kedengeran begitu Pak ya. Lalu kemudian setelah itu warga datang, tetangga datang, tapi ini sama sekali kemudian tidak diketahui. Hanya oleh pamannya pada waktu itu. Ini ada hal yang janggal yang masih kemudian menjadi tanda tanya di sini. Apakah ini hanya satu keluarga atau ada kecurigaan? Ada lingkungan, tetangga yang juga menganut ya aliran yang sama, begitu Pak ya? Polisi punya pekerjaan berat ini Mas. Jadi jangan sampai ketertutupan masyarakat kemudian membuat penyelidikan yang dilakukan polisi ini buntu. Nih, karena yang kelihatannya cukup aware itu hanya pamannya. Pamannya nih yang merebut si kecil usia 6 tahun itu berhadapan dengan 4 orang yang sedang mengerjakan si kecil itu. Tetangga-tetangga yang mendengar tangis nampaknya juga tidak datang, padahal kalau pulang dari penguburan itu kan bersama-sama dalam jumlah yang cukup besar. Mengapa kemudian tidak tertarik dan tidak datang ke tempat keluarga itu? Gitu. Ini tanda tanya yang perlu diungkap oleh Bapak Polisi. Gitu. Baik. Nanti kami akan lanjutkan lagi dengan informasi terkait hal ini. Pak Sigit Rohadi masih tetap bersama kami dan juga Ibu Fitriah Zainuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga nanti kami akan coba untuk menghubungi Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Besar Polisi Zulpan. Sesaat lagi, Saudara. Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Hidup lu gak berwarna. Banyak bakteri jahat. Terus gimana, Mbak? Pakai Tembok Property. Wangi, banyak warna. Hilangkan bakteri jahat. Tembok Property. Lebih berwarna, lebih sehat, lebih happy. Magic. Cashnya kurang. Cashewku banyak di Biskuit Wonderful. Cash dan cashew. Kebaikan cashew dan butter dengan taburan cashew berlimpah di lezatnya Biskuit Wonderfuls. Enak. Biskuit Wonderfuls baru tersedia kemasan harga 2.000. Last days last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. Ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. Samsung Galaxy Z Fold 3 and Z Flip 3 5G. Pre-order now. Cek, 1, 2, 3, cek. Cek mulu. Udah cek fitur lengkap Livin by Mandiri belum? Pakai Livin by Mandiri emang lebih asyik. Top up lewat HP. Ubah transaksi jadi cicilan. Kartu hilang, no worry. Pencet Livin untuk blokir kartu. Transaksi kekinian makin praktis. Scan QRIS, pakai Livin aja. Cek. Oleh
Labs ngadepin new normal. Nih, bodyguard baru. Segar dingin SDC 1000 dengan triple proteksi, vitamin C 1000 mg, madu, dan ekstrak mint. Rasa orange-nya segar, bikin baper. Baru, SDC 1000 rasa orange. Bodyguard tubuh biar nggak ngedrop. Dari Wings Food. Eukaliptus sudah sangat dikenal memiliki banyak manfaat. Baru, Super Sol Karbo Wangi Eukaliptus. Efektif bunuh kuman dan bakteri yang menyebar di tiap permukaan. Aroma segarnya bikin nyaman. Super Sol Karbo Wangi Eukaliptus baru. Super Solution. Tua tak ditentukan umur, tapi dari usia otot. You ikuti Ensure Stand for Strength untuk tahu usia otot Anda. Ensure dengan triple protein dan kalsium untuk bantu jaga kekuatan otot, tulang, dan daya tahan tubuh. Rasakan nyamannya tinggal di Rumah Pintar. First Living menghadirkan berbagai kemudahan di rumah hanya dengan satu perintah suara atau satu klik. Nikmati bioskop impian Anda dengan Smart Home Cinema. Tinggal klik atau tinggal bilang, jalankan Home Cinema. Secara otomatis, lampu LED strip, AC, STB, serta TV akan menyala dan menampilkan channel favorit. Untuk tidur yang lebih nyaman, aktifkan Smart Bedroom. Tinggal klik atau tinggal bilang, jalankan mode tidur untuk mengubah ton warna lampu dan menyalakan alarm. Di pagi hari, Anda tinggal klik atau memberi perintah suara untuk mematikan alarm, lampu, dan AC. Dan untuk keamanan rumah, aktifkan Smart Home Monitoring hanya dengan satu klik. Saat sensor pintu dan CCTV aktif, lampu serta sirene akan menyala dan Anda akan mendapatkan notifikasi. Segera hubungi First Media dan nikmati mudahnya mengendalikan rumah dengan First Living dari genggaman Anda. Gue Adipati Dolken mempersembahkan Barista Special Blend by Top Coffee. Baru. Ini yang lebih strong dari kopi pilihan Indonesia. Racikan kopi sempurna dari ahlinya. Aroma dan rasanya strong. Diracik penuh ketepatan. Kopi dan gulanya pas. Racikan barista. Never wrong. Enaknya jelas no debat. Asli, lo harus coba. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Saya kembali ke Ibu Fitria. Ibu Fitria, saya informasi Bu, kakak yang bersangkutan usia 22 tahun atau Ibu punya informasi lain? Untuk sampai saat ini, saya tadi belum fokus ke kakaknya karena saya hanya fokus ke ini anak tadi yang umur 6 tahun. Oke. Tapi menurut informasi dia masih usia anak. Oh, masih usia anak juga. Artinya di bawah 18 tahun ya Bu ya? Ya, nanti ditanyakan kepada Kapolres Goa. Oke. Ada kemudian tadi kejanggalan disampaikan oleh Pak Sigit Rohadi dari UNAS. Bahwa ketika dilakukan eksekusi misalnya oleh orang tua kandung, dibantu oleh kakek dan nenek, pasti kan ada kegaduhan, teriak dan lain sebagainya. Kenapa tetangga sekitar kemudian tidak datang ke tempat itu membantu dan lain sebagainya? Hanya satu orang, paman yang kemudian membantu. Bu Fitria. Ya. Kita tahu itulah kadang pelaku kekerasan itu adalah lebih banyak bukan orang jauh. Lebih banyak orang dekat sendiri yang harusnya melindungi, anak tersebut mengayomi. Inilah yang biasa terjadi karena sensitivitasnya. Biasanya karena kita kurang, orang tidak mau mencampuri misalnya urusan di dalam rumah tangga tersebut. Sehingga kadang masih menganggap itu wajar-wajar saja kalau misalnya ada anak menangis. Oke, dianggap bukan ada sesuatu yang berbahaya ya, begitu. Ya, betul. Padahal mungkin itu sudah sering terjadi hal-hal, tapi ada informasi di tetangganya bahwa memang di rumah itu sering ada ritual-ritual. Oke. Cuma mungkin ya dia tidak terlalu ini karena belum ada sampai sekarang adanya korban misalnya. Nanti setelah ini terungkap, anak tersebut baru kita usut, baru ditinjau kembali ini kakaknya yang meninggal itu. Apakah karena ritual atau tidak? Ya, betul. Karena kematiannya juga janggal. Pada waktu betul. Kakaknya ini ada pihak kepolisian juga yang sudah menyelidiki, Bu? Saya tidak mendapatkan informasi tentang itu karena yang tadi ini yang saya cek ini adalah pendampingan untuk anak yang 6 tahun ini, adiknya. Saya hanya sepintas bahwa ternyata kakaknya juga itu meninggal akibat baru ketahuan kalau dia dikasih minum dengan air garam 2,5 liter. Oke.
apakah kemudian indikasi ini hanya dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan atau ada indikasi lain tetangga-tetangganya juga ada ikut ritual-ritual ini? Apakah Ibu pernah mendengar informasi soal ini? Untuk sementara belum saya sampai ke situ. Hanya saja tadi berdasarkan informasi dari Ibu Bupati bahwa memang di sekitar itu hanya keluarga itu yang untuk sementara. Ini yang kita takutkan kalau banyak terjadi seperti itu. Kalau sampai misalnya ada beberapa, ya. Ini kan yang ditakutkan. Tangga dan lain sebagainya, Bu, ya? Iya, kalau dia misalnya dalam satu perkumpulan atau dalam satu wilayah tersebut, ini yang baru nanti mungkin ya kepolisian yang harus menyelidiki ini. Ya. Kalau kita dilihat dari pendampingan psikolog anak tersebut. Oke. Jadi apa yang dilakukan ke depan, Bu Fitria? Jadi kami terus memantau berdasarkan juga amanah Pak Gubernur, jadi tadi juga Ibu Bupati dan Bapak Bupati sendiri, Ketua DPR, semua unsur-unsur pimpinan yang ada pemerintah di Kabupaten Goa juga termasuk di DPR itu betul-betul konsen terhadap perhatian ini karena bisa saja ini akan terulang atau misalnya sudah beberapa terjadi di kabupaten tersebut sehingga memang diantisipasi ini perhatian dari tadi beberapa pemerintah setempat untuk bagaimana selanjutnya. Jadi untuk sementara ditangani dulu di Kabupaten Goa, kami terus memantau dan berkoordinasi. Oke, terakhir Pak. Untuk nanti kalau memang butuh pendampingan psikolog, kita punya rumah aman. Kita juga punya psikolog klinis. Terakhir Pak Sigit Rohadi mungkin ingin disampaikan ke Ibu Fitria terkait dengan kondisi sosial di lingkungan, bagaimana juga kejanggalan-kejanggalan yang Pak Sigit lihat misalnya. Ya, jadi dalam masyarakat yang mempraktekkan hal-hal seperti ini, berinteraksi dengan kekuatan gaib, pertama adalah itu sekelompok orang. Kalau itu tidak melibatkan tetangga-tetangganya, yang kedua justru keluarga itu terisolir dari lingkungan. Itu pasti, Pak, ya? Terisolir, tidak terintegrasi, tidak menyatu dengan lingkungan. Karena itu yang perlu dihidupkan adalah lembaga-lembaga sosial. Jadi kontrol RT, kontrol RW, lembaga-lembaga kemasyarakatan itu harus berjalan. Kalau tidak, ya nanti praktek-praktek seperti ini memakan korban yang semakin banyak. Baik. Jadi harus bottom up gitu ya, dari bawah kemudian melaporkan jika ada sesuatu yang janggal, jangan kemudian cuek, diam saja. Terima kasih. Baik. Pak Sigit Rohadi dari Universitas Nasional, sosiolog, dan juga tadi ada Ibu Fitria Zainuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Terima kasih Ibu Fitria dan juga Pak Zainuddin. Saudara, kita akan lanjutkan ke informasi berikutnya terkait dengan pemerintah memperpanjang penerapan PPKM hingga 13 September mendatang. Apa saja penyesuaian kegiatan sepanjang pemberlakuan kebijakan ini? Kami akan membahas sesaat lagi. Ini lebih strong. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Diracik tepat. Barista Special Blend by Top Coffee. Aroma dan rasanya strong, never wrong. Lo harus coba. Enaknya, no debat. Dari Wings Food. Hidup lu nggak berwarna. Banyak bakteri jahat. Terus gimana, Mbak? Pakai Tembok Property. Wangi, banyak warna. Hilangkan bakteri jahat. Tembok Property. Lebih berwarna, lebih sehat, lebih happy. Magic. Taklukkan semua tantangan, termasuk saat sakit kepala. Segera minum Bodrek Pro, ini 3 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek sudah terbukti di negeri ini. Bodrek, atasi tantangan, menangkan harimu. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai. Yang memicu kebingungan, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang.
kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kue Pati Dolken mempersembahkan Barista Special Blend by Top Coffee. Baru. Ini yang lebih strong dari kopi pilihan Indonesia. Racikan kopi sempurna dari ahlinya. Aroma dan rasanya strong. Diracik penuh ketepatan. Kopi dan gulanya pas. Racikan barista never wrong. Enaknya jelas no debat. Asli, lu harus coba. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Inovasi baru, Soclean Antisep. Deterjen plus protection. O2 Active Power, optimal bunuh kuman bakteri sampai tuntas. Melindungi hingga 48 jam. Soclean Antisep, beda dari deterjen biasa. Wingscare. Rasa kenyamannya tinggal di Rumah Pintar. First Living menghadirkan berbagai kemudahan di rumah hanya dengan satu perintah suara atau satu klik. Nikmati bioskop impian Anda dengan Smart Home Cinema. Tinggal klik atau tinggal bilang, jalankan Home Cinema. Secara otomatis, lampu LED strip, AC, STB, serta TV akan menyala dan menampilkan channel favorit. Untuk tidur yang lebih nyaman, aktifkan Smart Bedroom. Tinggal klik atau tinggal bilang, jalankan mode tidur untuk mengubah ton warna lampu dan menyalakan alarm. Di pagi hari, Anda tinggal klik atau memberi perintah suara untuk mematikan alarm, lampu, dan AC. Dan untuk keamanan rumah, aktifkan Smart Home Monitoring hanya dengan satu klik. Saat sensor pintu dan CCTV aktif, lampu serta sirene akan menyala dan Anda akan mendapatkan notifikasi. Segera hubungi First Media dan nikmati mudahnya mengendalikan rumah dengan First Living dari genggaman Anda. Panas dalam, minum cap kaki 3. Ingat, cap kaki 3 yang gambarnya cap kaki 3. Jangan salah pilih. Larutan ya cap kaki 3. Ikuti berbagai keseruan seperti talk show, stand up comedy, live music, dan masih banyak lagi. Karena kami ada buat kamu, nemenin nyari rumah impian di Harpropnas. Kue Pati Dolken mempersembahkan Barista Special Blend by Top Coffee. Baru. Ini yang lebih strong dari kopi pilihan Indonesia. Racikan kopi sempurna dari ahlinya. Aroma dan rasanya strong. Diracik penuh ketepatan. Kopi dan gulanya pas. Racikan barista never wrong. Enaknya jelas no debat. Asli, lu harus coba. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Awalnya aku ragu, apa boleh minum paracetamol untuk atasi gejala setelah vaksin. Tapi kini, aku tahu, Panadol Paracetamol dapat membantu meredakan gejala nyeri, demam, dan sakit kepala pasca vaksinasi. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Jawa Bali sampai 13 September 2021. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, perpanjangan PPKM diikuti oleh sejumlah penyesuaian aturan. Ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode 7 sampai 13 September ini. Yang pertama, penyesuaian waktu makan atau dine-in dalam mal menjadi 60 menit dengan kapasitas 50%. Akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan level 3 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform Peduli Lindungi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan terjadi tren penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Namun Dante mengingatkan kenaikan kasus bisa saja terjadi jika tidak ada kewaspadaan. Pada second wave yang terjadi puncaknya pada tanggal 15 Juli, kemudian turun terus, kita sekarang mencapai kasus harian sekitar 6.700. Ini merupakan suatu pertanda baik, tetapi bukan merupakan suatu yang harus kita remehkan, tetapi kita harus tetap waspada bahwa penurunan kasus ini mungkin saja dapat terjadi peningkatan lagi kalau kita tidak melakukan penguatan di berbagai macam sistem. Di tengah pelaksanaan PPKM, sejumlah daerah yang masuk level 2 dan 3 diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka secara terbatas.
Namun, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan di SD Negeri 05 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dampaknya barangkali tadinya mereka sudah gembira ya. Mereka sudah belajar nih dengan PTM sementara ini. Tapi ternyata ya begitu mereka ya baru seminggu itu sebenarnya cuma sekali ya terpaksa harus dihentikan karena ada pelanggaran prokes ini. Pelanggaran protokol kesehatan juga terjadi di Cafe Holy Wing yang ada di Jakarta Selatan. Petugas memutuskan untuk menyegel kafe itu selama 3 hari terhitung sejak Sabtu malam. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan semua restoran dan kafe yang melanggar aturan PPKM akan disanksi. Kami minta ya semua patuh disiplin, sekalipun ada penurunan, kita jangan euforia, jangan kendor, tetap waspada dan disiplin. Jangan anggap enteng, jangan abai. Justru saat-saat seperti ini, saat adanya penurunan yang signifikan dan mulai ada pelonggaran, justru disiplin harus semakin ditingkatkan. Kasus COVID-19 di tanah air dalam beberapa hari terakhir mengalami penurunan. Pada 3 September lalu, kasus aktifnya lebih dari 168.000. Sehari kemudian turun menjadi 160.000 lebih, dan pada 5 September menjadi lebih dari 155.000 kasus. Di sisi lain, uji PCR spesimen harian ikut turun. Padahal seharusnya uji PCR ini ditingkatkan guna memetakan penyebaran corona. Pada 3 September, jumlah spesimen yang diperiksa mencapai lebih dari 209.000. Pada 4 September, naik sedikit menjadi 210.000 lebih spesimen, namun pada 5 September turun menjadi 171.000 lebih spesimen. Kondisi Indonesia lebih baik dibanding negara-negara tetangga. Per tanggal 5 September, kasus aktif di Indonesia 155.000 lebih. Sementara di Malaysia mencapai lebih dari... Supaya juga indikator-indikatornya yang lain juga menunjukkan